oksigen. Nah, keunikan saya adalah saya mampu mengubah bentuk untuk melewati kapiler yang sempit. Nah, jumlah saya itu sekitar 4-6 juta per mikroliter darah. Jika jumlah saya berkurang, kondisi ini biasanya disebut anemia yang bisa menyebabkan tubuh menjadi lemas. Saya berperan sebagai leukosit atau sel darah putih. Tugas saya adalah melindungi tubuh dari penyakit dan melawan infeksi. Jika saya bergerak melalui dinding pembuluh darah menuju tempat yang terinfeksi atau terluka. Jumlah saya berkisar 4.000 sampai 11.000 sel per mikroliter darah. Jika saya diproduksi secara berlebihan, kondisi ini dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan leukemia atau kelebihan sel darah merah. Sel darah putih. Saya berperan sebagai trombosit atau keping darah. Saya berfungsi dalam proses pembukaan darah untuk saat tubuh terluka, mencegah pendarahan berlebih. Saat ada luka, saya segera menuju area tersebut untuk membentuk gumpalan darah. Keunikan saya adalah mengumpal darah dengan cepat. Jumlah saya sekitar 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Jika fungsi saya terganggu, saya bisa menyebabkan hemofilia yang membuat darah sulit membeku. Saya berperan sebagai plasma darah, cairan kuning yang membawa sel-sel darah, nutrisi, hormon, dan limbah metabolisme. Tugas saya adalah untuk membawa zat-zat penting ke seluruh tubuh. Plasma menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Ketika tubuh kekurangan cairan, jumlah plasma akan berkurang dan kondisi itu akan dinamakan dehidrasi, dan itu dapat mempengaruhi aliran darah. Hai, saya Jantung. Saya bagian utama dalam sistem pembuluh darah. Saya berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen di seluruh tubuh dan terima darah yang mengandung karbon dioksida untuk dipompa ke paru-paru. Saya terdiri dari selang di kanan, selang di kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jika saya terganggu seperti mengalami serangan jantung atau aritmia, yaitu gangguan irama jantung, maka aliran darah juga terganggu. Hai, saya pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena yang membawa darah kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada kapiler, tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Jika saya mengalami gangguan seperti varises, pelebaran vena atau penyumbatan arteri, aliran darah bisa terganggu. Nah, itu dia adalah penjelasan dari sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya kita akan bermain peran tentang sistem limfatik. Sistem limfatik adalah jaringan yang penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan melindungi dari infeksi. Hai, saya limfa. Cairan mirip plasma darah yang mengalir melalui sistem limfatik, mengambil sel-sel imun dan mengeluarkan limbah dari jaringan tubuh. Jika sistem ini terganggu, seperti pada kondisi edema, cairan akan menumpuk yang menyebabkan pembengkakan. Dalam proses ini, cairan berperan sebagai penyaring yang membantu melawan infeksi dan penyakit. Nah, selanjutnya ada paru-paru dan proses pertukaran gas yang terjadi di paru-paru. Jadi, sistem peredaran darah manusia juga bekerja sama dengan paru-paru dalam proses pertukaran gas. Ketika darah yang miskin oksigen dari tubuh mengalir ke jantung, jantung memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru darah memasuki kapiler yang mengelilingi alveolus, kantung kecil tempat terjadinya pertukaran gas terjadi. Nah, oksigen masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh melalui pernapasan. Setelah ini darah kaya oksigen akan kembali ke jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan alur dari perjalanan darah manusia. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana darah mengalir
melalui tubuh membawa oksigen, nutrisi, dan membuang karbon dioksida. Hai, aku adalah serambi kanan, tempat darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung. Darah ini belum punya oksigen. Kemari, darah miskin oksigen. Hai, saya adalah bilik kanan. Setelah darah memasuki saya, tugas saya adalah untuk memompa darah ke paru-paru dengan oksigen. Hai, saya paru-paru. Di sini darah akan menukar oksigen, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saya adalah serambi kiri. Darah yang sudah mengandung oksigen akan masuk ke sini dan akan menuju bilik kiri yang akan dipompa ke seluruh tubuh. Saya adalah bilik kiri. Tugas saya memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh paru-paru melalui aorta, pembuluh darah terbesar. Begitulah siklus peredaran darah manusia terus berlangsung, mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta menjaga keseimbangan cairan dengan bantuan sistem limfatik. Ini adalah perjalanan yang tak pernah terhenti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.